Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini umat muslim memahami bahwa orang yang mati syahid adalah mereka yang meninggal dunia saat berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mati syahid tidak sebatas pada situasi peperangan. Mati syahid adalah kondisi ketika seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan terpuji di jalan Allah. Dalam buku At-Tibbu An-Nabawi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan bahwa syahid memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kedudukannya bahkan sejajar dengan para siddiqin, yakni orang yang selalu berbicara dan bersikap jujur. Dalam Islam ada banyak keistimewaan bagi orang yang mati syahid. Keistimewaan itu diantaranya dosanya akan diampuni, diperlihatkan tempatnya di surga, dijaga dan dihindarkan dari neraka, diberi mahkota kemuliaan, dan diberi syafaat untuk mengeluarkan 70 orang anggota keluarganya dari neraka. Terdapat beberapa golongan yang termasuk mati syahid meskipun tidak berperang. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi mengatakan ada 9 golongan orang yang mati syahid dalam Islam yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang gugur di medan perang. Orang yang gugur di medan perang termasuk mati syahid di dunia dan akhirat. Mereka memiliki kemuliaan yang tinggi sehingga boleh dimakamkan tanpa harus dimandikan dan disolatkan terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang membela agama Islam. Orang yang meninggal karena memperjuangkan dan membela agama Islam digolongkan sebagai mati syahid. Dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya maka syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia juga syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, orang yang meninggal karena wabah. Orang yang meninggal karena terkena wabah juga memiliki keistimewaan yang sama dengan orang yang meninggal di jalan Allah. Mereka termasuk mati syahid di akhirat. Yang keempat, orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan ada yang sampai menderita karena kesakitan. Tidak sedikit orang yang menderita sakit perut bahkan meninggal dunia. Seorang mukmin yang mengalami sakit perut kronis dan meninggal dunia termasuk dalam golongan mati syahid. Yang kelima, orang yang meninggal karena tenggelam. Golongan mati syahid lainnya yakni ketika seseorang meninggal dalam keadaan tenggelam. Ketika tenggelam, orang tersebut kemungkinan akan mengalami sakit tak tertahankan dan penderitaan sebelum meninggal. Para ulama menjelaskan bahwa jika seseorang bepergian melalui laut dan mengalami badai hingga menyebabkan orang itu tenggelam, ia akan dihitung sebagai mati syahid di akhirat. Sebaliknya, jika tujuannya tidak terpuji kemudian meninggal tenggelam, maka tidak termasuk dalam keadaan mati syahid. Yang keenam, korban kebakaran. Seseorang yang menjadi korban bencana kebakaran termasuk golongan mati syahid. Berikutnya, terbakar. Di sini bisa ketika kendaraan terbakar, rumah terbakar, ataupun kompor meledak. Kobaran api yang melahap tubuh seseorang akan menimbulkan rasa sakit yang cukup parah, sehingga orang tersebut dianggap meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, korban tertimpa reruntuhan, longsor atau gempa.
Golongan mati syahid selanjutnya yakni seseorang yang meninggal karena bencana alam, misalnya tertimpa reruntuhan rumah, longsor atau gempa. Seseorang yang meninggal karena kondisi tersebut sebelumnya mungkin akan menderita patah tulang, jaringan tubuh robek, kehilangan darah dan rasa sakit yang parah, sehingga orang tersebut termasuk golongan orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, wanita yang melahirkan. Perjuangan seorang ibu dalam melahirkan buah hatinya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak sedikit ibu yang harus bertarung dengan nyawa demi melahirkan anaknya. Wanita yang meninggal dunia saat melahirkan termasuk dalam golongan mati syahid. Yang kesembilan, orang yang membela hartanya. Islam memandang harta sebagai alat untuk memperoleh manfaat dan mencapai kesejahteraan serta tujuan dalam hal beribadah. Islam menjamin surga untuk kehidupan akhirat kelak bagi siapa saja yang mempertahankan hak miliknya. Artinya apabila ada seseorang yang meninggal karena mempertahankan hak miliknya seperti dalam peristiwa pencurian atau perampokan, ia akan tergolong mati syahid. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 9 golongan mati syahid dalam Islam yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.